Selamat pagi teman-teman penggiat RT RW.net. Kali ini saya akan membagikan sebuah tips atau mungkin informasi aja ya terkait dengan instalasi atau setting modem ZTE F460 versi 6. Nah, kebetulan saya melakukan tes dengan menggunakan OLT Hyoso Epon ya. Semua yang kita cek itu menggunakan OLT dengan menggunakan splitter rasio, kemudian masuk ke ODP dan diteruskan ke splitter pasif ya, kemudian dari splitter pasif masuk ke ONU atau ke modem ya. Gunanya adalah supaya power laser yang keluar dari OLT tidak begitu terlalu besar masuk ke ONU ya. Tuh. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering saya dapatkan, ada yang komplain juga, Mas, ini kok ONU-nya itu tidak bisa kebuka super user web management ONU-nya ya. Padahal sudah kita colokkan ke LAN komputer seperti ini gitu ya, masuk ke LAN komputer, tetapi ONU-nya tidak bisa dibuka seperti ini ya. Nah, ini kita udah buka pakai 192.168.1.1 tapi tetap aja tidak bisa terbuka ya. Nah, ini masalahnya di mana? Nah, teman-teman harap pastikan sebelum kita melakukan setting ini PON itu kalau bisa jangan terkoneksi dulu ya. PON itu jangan terkoneksi dulu ke ONU-nya supaya IP-nya tidak ikut masuk ya. IP dari sumber internet yang sudah dijalurkan oleh ke OLT itu tidak masuk ke ONU-nya ya. Kalau saya ini kan udah masuk ya, ini udah masuk dari backbone First Media masuk ke uplink OLT, kemudian masuk ke splitter masuk ke ONU. Nah, ini dia tidak akan terbuka ya. Jadi ini mesti kita copot dulu teman-teman. Jadi kita copot dulu. Nah, kalau kita copot kan dia lossnya langsung kedap-kedip ya, artinya kan ponnya tidak terkoneksi ya. Ini kita copot dari pon modemnya yang di belakang. Nah, ini dia tidak terkoneksi dengan OLT. Nah, dari sini baru kita coba setting dengan menggunakan web management ONU ya. Saya coba lagi. Nah, melanjutkan yang tadi. Jadi teman-teman harus pastikan semua settingan yang ada di di Ethernet di sini ya. Kalau kita klik Ethernet di sini, itu baik local area connectionnya itu kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu menjadi obtain IP address automatically ya. Nah, ini kita iniin. Kemudian juga di Ethernetnya juga di propertiesnya kita juga bersihkan dulu dengan menggunakan obtain IP address automatically. Nah, baru kemudian kita coba untuk connect dengan web management ONU-nya ya. Misalkan ini ya 192.168.1.1 ya. Nah, dia baru kebuka nih. Ini kalau kita menggunakan kabel LAN ya teman-teman ya. Kabel LAN kita tarik ke komputer, portnya LAN komputer. Nah, dari situ baru kita bisa set ya. Kalau menggunakan WiFi, pastikan teman-teman juga PON ini juga belum dicolokkan. Supaya kenapa? Supaya IP yang masuk ke modem ini juga belum mendapatkan IP dari mikrotik atau IP dari OLT yang dilewatinya ya. Jadi
seperti itu. Jadi kita matikan dulu ya. Jadi dia benar-benar hanya dicolokkan powernya, kemudian baru kabelan masuk ke komputer ya, ke port LAN-nya komputer. Atau kalau menggunakan wifi-nya juga belum dicolokkan splitter ponnya ke ONU ya, jadi belum dicolok, jadi sehingga dia belum mendapatkan jalur internet IP-nya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan super usernya, yaitu super admin, dan passwordnya adalah support admin, huruf kecil semua ya. Nah, ini baru terbuka, kemudian baru kita bisa setting di network ya, di network. Kalau kita lihat di sini tadi, one side-nya adalah apa ini? Tuh ya, ini informasinya. One side-nya no connection established ya, belum ya. Nah, jadi kita buat dulu. Kalau saya ini tidak menggunakan PPOE. Kalau pakai PPOE, teman-teman menggunakan PPOE, pastikan ininya adalah new one connection, kemudian bisnis modelnya adalah internet ya. Bisnis modelnya adalah internet. DHCP service enable-nya tidak dicentrang ya, tidak dicentrang. Seperti itu ya. Nah, ini kita bisa create misalkan. Nah, ini harus ada username dan password ya. Username dan password ini kita buat mengikuti username password di Ethernet mikrotiknya ya, di Ethernet mikrotiknya. Setahu saya begitu ya. Jadi ini kalau menggunakan PPOE ya, username passwordnya. Nah, kalau kita menggunakan DHCP, karena saya biasanya menggunakan DHCP aja, ini adalah new one connection, kemudian pilih tipe business connection name, business modelnya adalah internet. DHCP service enable dicentrang, enable not dicentrang, kemudian kita create ya. Kemudian kita create, kita modify ya. Nah, ini kalau kita lihat di di internetnya, di wifi-nya, ini namanya ChinaNet 6 VGS ya. Tadi saya sudah memasukkan username passwordnya sebelum ini, tadi kita connect ya. Nah, ini dia minta lagi ya, kita bisa cek di belakang ya. Ini passwordnya adalah apa ini? Kelihatan. A2QZE. Nah, kita coba masukkan ya. A2QZE, kemudian 33S. Ya. Itu ya. Ini wifi-nya hidup ya, komputer ini tersambung ke LAN ya. Nah, dia sudah terbuka, tapi dia belum mendapatkan internetnya ya, Jadi untuk bisa mendapatkan internet, nanti kita sambung ke PON splitternya yang sudah terkoneksi dengan OLT ya. Yang sudah terkoneksi dengan OLT ini nanti kita sambung ya, begitu. Coba kita tes ya. Nah, ini sudah saya colokkan PON-nya. PON ini sudah ada internetnya karena sudah nyambung dengan
backbone internet saya masukkan ke router, ke router HSKQ saya, kemudian ke uplink OLT ya, dari uplink OLT masuk ke splitter pasif, kemudian baru ke on. Nah, ini kalau kita lihat dia sudah connected ya, dia sudah connected ya, itu dia ya, dia sudah connected, sehingga ini kita bisa log out ya, kita bisa log out ya. Jadi internet dia sudah terkoneksi ya melalui jaringan PON ya, melalui jaringan PON masuk ke port PON-nya, kemudian LAN 1 yang sudah gigabit ini masuk ke komputer. Jadi komputer ini mendapatkan dari ChinaNet ya, dari modem ini ya. Tuh ya. Jadi dia sudah terkoneksi. Ya. Kemudian untuk WiFi juga sudah terkoneksi ya. WiFi-nya juga terkoneksi, dan untuk komputer LAN-nya juga sudah terkoneksi. Ini sudah terkoneksi, WiFi juga sudah terkoneksi. Demikian, terima kasih.